Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout ujian sekolah ya. Jadi jika di video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 20, maka di video ini kita akan membahas soal sisanya, yaitu nomor 21 sampai 40. Oke, question number 21. Di sini ada gambar suatu permainan dan ada percakapan antara Ben dan Alex. Kita baca dulu percakapannya. Hi Alex, do you want to play bla bla bla? Sure, let's play together. Nah, di sini Ben mengajak Alex untuk bermain bersama-sama. Nah, permainannya apa? The best word to complete the dialogue above is, nah, kata yang paling tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A. Marbles, B. Board game, C. Bricks, and then D. Puzzle. Nah, kata yang paling tepat untuk melengkapi dialog tersebut sesuai dengan gambar itu adalah C. Bricks. Ya, ini adalah permainan Lego ya. Oke, question number 22. Di sini ada percakapan antara Yahya and librarian. Librarian itu pustakawan ya. Kita baca dulu. Good morning, miss. I would like to borrow some books here. Aku ingin meminjam buku di sini. And then the librarian said, Good morning, Yahya. You can choose your books in the shelves. Kamu bisa memilih dulu buku yang ingin kamu pinjam di rak-rak. Nah, lalu kemudian Yahya berkata, Then how long can I bla 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 my books at home? Lalu berapa lama aku bisa bla 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 buku-bukuku di rumah? And then the librarian said, It's 3 days, 3 hari. Nah, jika kita melihat kata atau kalimat ya, kalimat yang diucapkan Yahya di situ, maka kata yang paling tepat untuk melengkapinya adalah C, read ya. Di situ Yahya berkata, How long can I read my books at home? Berapa lama aku bisa membaca bukuku di rumah? Seperti itu ya. Oke, question number 23. Di sini ada percakapan antara Albert and Brian. Kita baca dulu. Oh no, what happened Albert? Ada apa? My bike is broken. I cannot go home on time. Sepedaku rusak, jadi aku tidak bisa pulang ke rumah tepat waktu. Is your home still far from here? Apakah rumahmu masih jauh dari sini? And then yeah, it's around 2 kilometers more. Nah, di sini Albert berkata bahwa rumahnya itu masih jauh sekitar 2 kilometer. Lalu Albert berkata yang titik-titik ini ya. Lalu kemudian Brian berkata, Sure, let's fix it together. Ya, ayo kita perbaiki bersama-sama. Nah, maka the correct expression should Albert ask to Brian is, nah, maka ungkapan yang sebaiknya diucapkan Albert kepada Brian adalah A. Can you help me to fix my bike? Bisakah kamu membantuku untuk memperbaiki sepedaku? Question number 24. Di sini ada gambar buku bahasa Inggris dan ada percakapan antara Cleo and Dory. Kita baca dulu percakapannya. There will be online English examination tomorrow. Besok akan ada ujian online bahasa Inggris. Lalu Dory berkata,
Oh, you're right, I almost forget it. Oh iya, kamu benar, aku hampir saja lupa. Lalu Cleo berkata, don't forget to study well for the exam tomorrow, Dory. Jangan lupa untuk belajar dengan baik untuk ujian besok ya. Nah, lalu apa yang sebaiknya diucapkan Dory? Nah, di sini Cleo membantu mengingatkan Dory untuk belajar. Nah, ketika ada temanmu yang membantumu untuk mengingatkan, nah maka yang sebaiknya diucapkan adalah C. Thank you for reminding me. Terima kasih sudah mengingatkanku. Question number 25. Di sini ada gambar anak yang sedang menonton televisi dan ada percakapan antara Eric dan Fabio. Kita baca dulu percakapannya. What do you like to do on the weekend? Nah, apa yang biasanya kamu suka lakukan di akhir pekan? Kemudian Fabio berkata, I like playing football. What about you, Eric? Nah, aku suka bermain sepak bola. Bagaimana dengan Eric? Nah, Eric berkata bla bla bla, masih kosong. Ini yang harus kita lengkapi ya. What should Eric reply based on the picture? Nah, apa yang sebaiknya diucapkan Eric sesuai dengan gambar ini? Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. I like watching TV. Question number 26. Oke, di sini ada gambar sebuah stadion ya, dan ada percakapan antara Gabriel and Henry. Kita baca dulu percakapannya. Have you heard that there is a new stadium just opened? Nah, tahukah kamu bahwa ada stadion baru yang baru saja dibuka? Kemudian Henry berkata, Yeah, I heard that many football teams will play there. Iya, aku juga tahu bahwa akan ada banyak tim sepak bola yang akan bermain di sana. Lalu Gabriel di situ masih kosong ya. Kemudian Henry berkata, it's 5 kilometers from here. Jaraknya 5 kilometer dari sini. Nah, melihat jawabannya Henry, so what should Gabriel ask to Henry? Nah, apa yang sebaiknya dikatakan Gabriel kepada Henry? Jika kita melihat jawaban Henry, di sini Henry memberikan informasi tentang jarak ya, jaraknya 5 km dari sini. Nah, maka jawaban yang tepat adalah A. Where is the stadium? Nah, stadionnya di mana sih? Nah, ya seperti itu. Question number 27, nomor 27. Kita lihat di sini ada gambar seperti itu dan ada dialog antara Diana and Betty. Kita baca dulu. This room is very hot. Would you please blah 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 the window? Of course. Nah, what is the correct word to complete the dialogue? Nah, jadi apakah kata yang paling tepat untuk melengkapi dialog di atas? Nah, sesuai dengan gambar, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Open. Would you please open the window? Question number 28. Oke, di sini ada gambar sekolah dan ada percakapan antara Ben dan Danny. Kita baca dulu. This is my school. What do you think about my school? Ini loh sekolahku. Menurutmu sekolahku gimana sih? Nah, lalu Danny berkata, apa yang sebaiknya diucapkan Danny? Sesuai dengan gambar tersebut, maka kita baca dulu satu-satu opsinya ya. Yang A, it is clean and narrow, ya, bersih dan luas ya. Kemudian yang B, it is big, clean and healthy, besar, bersih dan sehat. Kemudian yang C, it is dirty, big and comfortable, kotor, besar dan nyaman. Ya, kemudian yang D, it is narrow, hot and clean, luas, panas dan bersih.
Nah, maka deskripsi yang paling sesuai dengan gambar tersebut adalah B. It is big, clean, and healthy. Question number 29. Nah, di sini ada gambar beberapa siswa yang sedang bekerja bakti membersihkan kelas dan ada beberapa kata acak. Seperti biasa, maka kalian perhatikan dulu kata yang berhuruf kapital. Nah, maka kata yang berhuruf kapital di situ adalah kata the. Maka kita perhatikan opsi yang awalnya menggunakan kata the. Di situ ada opsi A, B, dan D, ya. Nah, maka kita lihat selanjutnya adalah kita cari orang, ya, kata-kata yang menjelaskan orang, kata-kata yang berarti orang. Nah, di situ kata yang berarti orang adalah students, siswa, ya. Maka setelah the selanjutnya adalah students, the students. Kita lihat. Nah, maka ada opsi B dan D, the students. Nah, lalu siswanya sedang apa? Kita cari kata yang berarti kegiatan. Nah, kata yang berarti kegiatan di situ ada kata cleaning. Nah, maka the students are cleaning. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. The students are cleaning the classroom. Siswa-siswa sedang membersihkan kelas. Question number 30. Nomor 30. Kita lihat di sini ada gambar keadaan keadaan kelas yang cukup ramai, ya, tidak tertib, dan ada percakapan antara Fajar dan Lani. Kita baca dulu. The teacher is explaining the lesson, bla 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 bla. Lalu kemudian Lani berkata, "Okay." Nah, di sini Fajar berkata bahwa Pak Guru sedang menjelaskan pelajaran titik. Nah, apa yang sebaiknya diucapkan Fajar di sini? Nah, jika ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran, maka sebaiknya kita tidak boleh apa? Nah, yang A, don't be quiet, jangan diam, ya. Quiet itu diam, ya, jangan diam, jangan tenang, gitu ya. Lalu yang B, don't sweep the classroom, jangan menyapu kelas. Kemudian yang C, don't make noisy, jangan berisik. Lalu yang D, don't come late, jangan datang terlambat. Nah, maka yang paling sesuai adalah C, don't make noisy. Oke, question number 31. Di sini ada ucapan dari Auntie Elsa untuk Joko. Kita baca dulu. Dear Joko, I heard that you have passed the final exam and got the highest score in English at your school. Nah, di sini Auntie Elsa berkata bahwa aku dengar bahwa kamu telah menyelesaikan ujian akhir dan mendapatkan nilai tertinggi untuk bahasa Inggris di sekolahmu. Nah, lalu ada ungkapan yang masih kosong di situ. Lalu kemudian Auntie Elsa berkata, "You deserve it." Kamu pantas menerimanya. Nah, pertanyaannya adalah the correct phrase to complete the text is. Nah, ungkapan apa yang tepat untuk melengkapi teks di atas? Nah, jika ada teks seperti ini, ya, sebelumnya di situ kan ada Auntie Elsa itu mengucapkan bahwa Joko itu mendapatkan nilai tertinggi. Nah, berarti dia berhasil. Nah, maka jika ada keberhasilan dari seseorang, maka yang seharusnya diucapkan adalah congratulations, selamat, seperti itu ya. Question number 32. Di sini ada percakapan antara Bagas and Budi. Kita baca dulu ya. The 6 students are doing experiment about the water anomaly. Let's see them.
bla 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 bla, but we don't make a noisy. Nah, di sini Bagas dan Budi ingin melihat eksperimen percobaan yang dilakukan oleh siswa kelas 6. Nah, lalu Budi di sini ungkapannya masih kosong, lalu kemudian dia berkata, tetapi kita tidak boleh berisik. Nah, maka the best response to complete the dialogue is A. That would be nice. Nah, jadi di sini Budi menerima ajakan Bagas ya dengan berkata that would be nice. Question number 33. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain dan ada percakapan antara Dodi and Upin. Kita baca dulu ya. What are you playing, Upin? I'm playing bla bla bla. Do you want to join? Of course, I like it. Nah, di sini kata yang paling tepat untuk melengkapi dialog di atas sesuai dengan gambar adalah di hide and seek ya. Jadi hide and seek itu permainan petak umpet ya. Question number 34. Di sini ada gambar anak yang sedang berkebun ya, dan ada percakapan antara Nita and Mira. Kita baca dulu. Hai Mira, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan, Mira? Lalu kemudian Mira menjawab, I'm gardening. Lalu ada lanjutannya, bla bla bla. Aku sedang berkebun, aku sedang titik. That's very nice. Nah, maka pertanyaannya, the correct sentence to complete the dialogue is, nah maka kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas sesuai dengan apa yang dilakukan di sini adalah, jika kita lihat di sini Mira sedang memberi pupuk, ya kan? Maka jawaban yang paling tepat adalah D. I'm fertilizing the plants. Fertilizing itu memberi pupuk ya. Question number 35. Di sini ada gambar seorang anak yang murung dan ada percakapan antara Andi and Budi. How do you feel? I'm blah 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 because I get bad score in math. Nah, bagaimana perasaanmu? Aku sedang titik karena aku mendapatkan nilai yang jelek dalam pelajaran matematika. Nah, maka the correct word to complete the dialogue is, nah kata yang paling tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah I am sad. Aku sedang sedih. Question number 36. Di sini ada percakapan antara Mike and Joe. Kita baca dulu. Can you show me bla 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 to make kite? Kemudian Joe menjawab sure. Nah, mudah sekali ini ya. The best word to complete the dialogue is, kata yang paling tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah C. How? Can you show me how to make kite? Nah, di sini maksudnya adalah, bisakah kamu memberitahuku cara untuk membuat layang-layang? Okay, next question number 37. Kita lihat di sini ada gambar dua anak dan ada percakapannya. Kita lihat di sini Benny menjawab seperti itu. Sure, here you are. Oh ya, tentu saja ini. Jadi kira-kira apa yang diucapkan Udin sesuai dengan gambar tersebut? Jawabannya adalah A. May I borrow your pencil please? Nah, bolehkah aku meminjam pensilmu? Karena di situ gambarnya adalah dua anak yang sedang memegang pensil ya. Okay, question number 38. Di sini ada gambar wisata bawah laut ya, dan ada percakapan antara Mary dan Nancy. Kita baca dulu.
Where are you going next holiday? Nah, kemana kamu akan pergi liburan besok? Ya, lalu Nancy berkata, I'm going to Bunaken Park in North Sulawesi. Aku akan pergi ke Taman Bunaken di Sulawesi Utara. Can you tell me how Bunaken Park is? Bisakah kamu menceritakan kepadaku Bunaken Park itu seperti apa? Nah, lalu Nancy berkata, of course. Oh ya, tentu saja. Nah, maka deskripsi yang paling tepat yang sebaiknya diucapkan Nancy sesuai dengan gambar tersebut adalah A. It has a very beautiful marine park. Nah, jadi Bunaken Park itu taman bawah laut yang sangat indah. Question number 39. Nah, di sini ada deskripsi tentang suatu benda dan kalian diminta untuk mencari gambar yang paling sesuai dengan deskripsinya. Kita baca dulu deskripsinya. This is my tool. Ini adalah peralatanku. It is used for writing or drawing. Alat ini digunakan untuk menulis atau menggambar. It is very easy to use. Sangat mudah untuk digunakan. Because if one writes incorrectly, karena jika kita menulis incorrectly itu berarti ada menulis kesalahan, ya. It can be erased with an eraser. Nah, kesalahan tersebut, tulisan yang salah itu tadi bisa dihapus dengan penghapus. It can be sharpened with sharpener. Bisa ditajamkan dengan rautan. I can find in the stationery stores and others. Aku bisa menemukan alat ini di toko peralatan alat tulis, di toko-toko umum, dan lain-lainnya. So, this is a... Jawabannya adalah D, pencil. Okay, the last question. Question number 40. Pertanyaan terakhir ya. Di sini ada cerita yang tidak urut ya, dan ada gambar seperti itu ya. Nah, jadi kita diminta untuk menyusun cerita ini menjadi cerita yang benar ya. Kita baca dulu. Untuk lebih mudahnya ya, kita harus tahu kata-kata yang menunjukkan awal cerita. Nah, kata yang menunjukkan awal cerita itu adalah once upon time. Nah, berarti nomor 1 itu adalah urutan yang pertama ya. Once upon a time, a man and his wife had the good fortune to have a goose which laid a golden egg every day. Nah, jadi itu adalah cerita yang pertama. Jadi pada suatu hari pada zaman dahulu ada seorang lelaki dan istrinya yang beruntung. Ya, good fortune itu beruntung. Beruntung karena mempunyai angsa yang bisa mengeluarkan telur emas setiap hari. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, kita baca di nomor 2. They imagine that if the bird must be able to lay golden eggs, its insides must be made of gold. Nah, lalu mereka membayangkan jika burung ini itu bisa, maksudnya angsa ya, angsa ini bisa mengeluarkan telur emas, berarti di dalam telur itu sudah pasti isinya emas. Nah, kebetulan nomor 1 dan 2 ini sudah urut ya. Oke, sudah urut ya. Setelah nomor 1, kemudian nomor 2. Lalu kita baca nomor 3. However, upon cutting the goose open, they were shocked to find that its innards were like that of any other goose. Nah, ternyata setelah membunuh ya, jadi setelah membunuh angsanya, ternyata mereka
terkejut. Ternyata di dalamnya bukan emas seperti yang mereka bayangkan, tetapi hanya angsa pada umumnya ya. Jadi setelah mereka membuka isi telurnya itu ya, ternyata isinya sama-sama angsa. Nah, kemudian nomor 4. So the man and his wife decided to kill the bird. Nah, maka si laki-laki dan istrinya memutuskan untuk membunuh angsa tersebut. Lalu yang kelima, and they thought that if they could get all that precious metal at once, they would get mighty rich very soon. Nah, mereka berpikir jika mereka bisa mendapatkan seluruh emas itu ya, maka mereka bisa menjadi sangat kaya raya dengan cepat. Nah, seperti itu ceritanya. Kita lihat ya. The right order of the jumbled sentences to become a good paragraph is, nah maka urutan yang tepat ya untuk menjadi cerita yang runtut adalah, kita lihat dulu tadi ya. Tadi number 1 and number 2 itu sudah urut, nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, lalu kemudian setelah mereka membayangkan seperti itu, setelah nomor 2, setelah mereka membayangkan bahwa si angsa ini bisa mengeluarkan emas, lalu mereka berpikir ke nomor 5, ya kan? Oh, berarti jika kita bisa punya emas, maka kita bisa menjadi kaya raya. Ya, jadi setelah nomor 2 itu adalah nomor 5, ya. Nah, setelah mereka mempunyai pikiran seperti itu, maka mereka memutuskan untuk membunuh angsa, ya. Jadi nomor 4. Nah, lalu yang terakhir adalah nomor 3, karena setelah membunuh ternyata isinya adalah sama-sama angsa, bukan emas seperti yang mereka bayangkan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Okay, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.